Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali di Padepokan Budi Raharjo. Kita akan membahas satu topik yang agak berat, tapi mudah-mudahan pembahasannya tidak berat, yaitu tentang masalah privacy. Privacy, kalau Indonesia privasi ya, kalau bahasa Inggris privacy, kalau Indonesia privasi. Jadi ceritanya belakangan ini ramai dibicarakan tentang masalah privacy karena terkait dengan berbagai hal yang ramai tentang kebijakan WhatsApp yang berubah itu. Sebenarnya bukan berubah ya, tapi memperjelas beberapa hal. Terus juga ada RUU perlindungan data pribadi, terus macam-macam ya tentang privasi. Nah, mari kita lihat dulu. Ini opini saya ya, bahwa sebetulnya privasi atau pemahaman seseorang atau sebuah komunitas atau sebuah kultur tentang privacy itu berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa, tidak dapat menerapkan sebuah standar privasi yang sama ke seluruh dunia. Kenapa demikian? Nah, ambil contoh nih. Beberapa hari yang lalu ada satu mahasiswa saya yang bilang, "Pak, ini kayaknya kalau privasi orang Jepang katakanlah ya dengan orang Indonesia beda." Sebagai contoh, kalau di orang Jepang misalnya memotret seseorang ya, atau membuat motret seseorang, atau bukan seseorang ya, berpotret rame-rame dengan temannya atau dengan keluarganya. Nah, ketika dia akan mempostingkan itu di media sosialnya, maka wajah yang lain-lain itu sama dia di blur ya, di blur. Jadi kalau di ini jadi wajahnya dia ada, tapi yang lainnya itu di blur ya. Kenapa demikian? Karena itu untuk menghargai privasi orang-orang yang lain tadi. Nah, kalau itu dilakukan di Indonesia, kalau kita misalnya potret ya, selfie bersama gitu, kita potret bersama, kemudian Anda memblurkan wajah teman-teman Anda atau keluarga Anda, yang terjadi adalah topan badai. Pasti Anda akan diamuk orang-orang itu. Jadi Anda ini ya nggak pengen ketahuan kita berteman ya, atau jadi Anda keberatan kita di keluarga ya. Bahkan saya yakin itu akan menjadi perdebatan untuk anak-anak muda-muda ya, milenial segala macam itu, kalau kita potret bersama terus di blur itu. Nanti pasti dibuat, wah ini kamu ini ya ingin menghilangkan saya dari dunianya, tidak mau berteman lagi. Wah, pokoknya banyak lah ceritanya. Jadi isu yang ada di sini adalah, bagi sebuah kultur itu adalah masalah privacy, menghargai privacy. Bagi orang Indonesia itu dianggap tidak bersahabat, ya, tidak baik, tidak ramah. Jadi ini susah juga ya. Contoh lain lagi ya, kalau orang Barat itu, kalau dia punya media sosial, dia akan menuliskan secukupnya. Bahkan dia akan menggunakan nama samaran, pseudonym, gadungan gitu ya. Banyak yang demikian. Kalau orang Indonesia tidak, nama sesungguhnya, profile fisiknya yang asli. Ini kebanyakan ya. Kemudian orang Barat tidak akan meletakkan tanggal lahir secara publik. Kalaupun diminta oleh media sosialnya, ya minta tanggal lahirnya di hide gitu. Orang Indonesia tidak. Ya, tanggal lahir dipasang, tanggal lahirnya asli gitu ya. Ketika saya tanyakan, kenapa kamu menuliskan tanggal lahir asli? Alasannya sederhana, supaya kalau saya ulang tahun dapat ucapan selamat ulang tahun, Pak. Simple kan ya? Gak takut masalah privacy. Masalah privacy apa? Berikutnya lagi, kalau orang Barat itu tidak menuliskan dia lulusan dari mana ya, sekolahnya di mana segala macam. Kalau kita enggak, kita tuh selalu kita alumni dari mana tuh dituliskan. Alumni dari SD ini, SMP ini, SMA ini, SMK ini, pokoknya semuanya dimasukkan ya. Perguruan tinggi, politeknik, pokoknya macam-macam dia semuanya dimasukkan. Alasannya, karena kalau ada reunian, saya diundang, Pak. Kalau ada teman-teman lama, kita bisa berhubungan lagi. Lagi-lagi masalah keramahan ya. Kalau orang Barat nggak mau itu, ya nggak mau dituliskan. Saya cukup lama tinggal di luar negeri, sehingga ini otak saya sebetulnya, saya ini agak sedikit westernized. Ketika saya kembali ke Indonesia juga ada culture shock juga ya. Sebagai contoh misalnya, kalau saya ngasihkan presentasi ya, biasanya memberikan presentasi itu selalu ditanya, diminta untuk mengisi formulir biodata. Pak, isi formulir biodata, nama, alamat, tempat tanggal lahir, instansi atau latar belakang pekerjaan, pendidikan,
agama, hobi kalau perlu ya, semuanya Anda tulis gitu. Ini apa hubungannya dengan presentasi saya gitu ya. Nah, seringkali apa yang ditanyakan itu sangat personal dan tidak ada hubungannya dengan presentasinya. Tapi itu hal yang normal di Indonesia ya, bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Jadi ini menunjukkan betapa bedanya ya kultur antara kultur orang Indonesia dan kultur orang asing ya, Barat umumnya itu. Sekarang lagi rame. Memang kalau dunia Barat sekarang sangat sangat keras terhadap hal-hal yang bersifat privat ya, privasi. Tetapi ini juga kalau Anda perhatikan ya, nanti Anda cari deh, lakukan studi literatur bahwa masalah privasi di negara asing pun itu bukan hal yang sudah lama ya. Paling-paling 150 tahun lah. Coba aja lihat undang-undang yang terkait dengan privacy di Amerika juga mungkin sekitar itu juga. Demikian pula yang hal-hal yang itu di Eropa pun demikian. Tapi tentu saja kultur itu berubah, dan perubahannya itu sekarang terasa, yang mana orang Western itu akan merasa lebih masalah privasi itu sangat tinggi, sementara orang Indonesia tidak. Nah, problemnya adalah begini, banyak orang yang kemudian mendorong ini supaya Indonesia atau kita ini mengadopsi hal yang sama dengan standarnya luar negeri. Nah, menurut saya ini beda ya, kita nggak boleh demikian ya, karena itu akan tidak natural dengan cara kita ya. Nah, seharusnya kita as Indonesians, sebagai orang Indonesia, kita mencari standar kita sendiri. Kita maunya bagaimana ya, standar yang kita sebut privasi, apa yang kita sebut data privasi, privat, dan seterusnya, itu kita definisikan sendiri dan kita sepakati bersama. Bahwa suatu saat dia akan berubah ya, pastilah ya akan berubah. Tetapi untuk saat ini ya begitulah standarnya. Sebagai contoh, kalau di Eropa sekarang yang standar yang terkait ini adalah GDPR ya. Ini standarnya lumayan berat ya. Kalau itu diterapkan di Indonesia, maka banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang tidak sanggup menerapkan standar itu. Padahal perusahaan Indonesia kan kebanyakan UMKM ya, bahkan mikro gitu ya. Jadi kita tentu saja tidak, kalau di semuanya harus menerapkan standar itu, ya belum apa-apa udah susah bisnisnya gitu ya. Maka kita lihat lagi hal mana yang sangat menguntungkan bagi orang Indonesia. Nah, satu hal yang sebetulnya ini bidang saya kan bidang security. Hal yang perlu diperhatikan bagi saya adalah bukan masalah itunya saja, tetapi pada pemanfaatan data pribadi kita ini. Banyak orang yang merasa bahwa data NIK gitu yang ada di KTP gitu ya, nomor KTP kita itu merupakan data yang rahasia. Menurut saya itu tidak lagi ya, itu karena banyak lah itu ya, karena desainnya juga menurut saya kurang baik, sehingga data itu jangan dianggap sebagai data yang rahasia. Sehingga jangan gunakan itu menjadi bagian untuk melakukan autentikasi atau memperkenalkan diri di dunia digital. Jadi aplikasi yang berbasis itu, yang berdasarkan itu atau sangat bergantung pada itu, sangat rentan ya, karena itu menjadi salah satu sumber kebocoran. Nah, di dalam NIK juga ya, di dalam NIK-nya juga dalam KTP itu ada data tanggal lahir. Nah, itu juga yang sering digunakan sebagai bagian dari autentikasi, sebagai bagian dari password, bagian dari PIN dan lain sebagainya. Sehingga kerentanannya ada di situ. Bukan masalah kerahasiaannya, tapi kalau data pribadi kita bocor, dalam hal ini misalnya tanggal lahir, maka itu akan membuat orang lebih mudah dalam tanda petik ya kalau melakukan pencurian atakan. Jadi kalau saya dapat misalnya ATM Anda ya, saya nggak akan mulai nebak-nebak masukin 00000 gitu ya, tapi saya tebak dulu dari tanggal lahir ini berapa ya. 7 Januari 1992 misalnya, berarti 070192 gitu, something like that lah ya. Hal lain lagi ya. Nah, kita ini sebagai as an entity yang berubah, maka perlindungan data pribadi dalam kacamata saya, karena saya tadi ya sudah westerner, memang seharusnya kita agak lebih mengamankan juga, tetapi janganlah kita terlalu frontal. Kita harus berubah sebagaimana sebuah culture berubah, yaitu perlahan-lahan. Demikian pula standar kita juga harus sesuai dengan kultur kita ya, dengan value dari orang Indonesia. Jangan harus mengikuti orang lain. Terima kasih. Nanti
masukkan komentar-komentar Anda di sini, nanti kita bahan diskusi gitu ya. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.